Kasus kali ini adalah kehamilan pada usia sekitar 18 minggu yang sebenarnya telat terdiagnosa karena kehamilan ini sudah dikondisikan dengan janin yang mengalami kelainan pada sejak awal trimester pertama. Sementara janin dengan detak jantung yang masih aktif terlihat, namun di sekujur tubuh janin ini terlihat pembengkakan dengan gambaran kista pada area leher dan kepala. Jadi struktur yang kita lihat ini adalah struktur kista di belakang kepala bayi yang kita namakan sebagai higroma cystic. Sementara bagian bayi seluruhnya sudah membengkak dengan cairan mengisi seluruh rongga, baik rongga dada, rongga perut, kulit. Seluruh kompartemen bayi sudah membengkak terisi air. Kasus ini kita namakan sebagai kasus hidrops fetalis yang sebenarnya bisa terdiagnosa sejak awal 10 minggu, di mana plasenta sendiri sudah membengkak dengan tebalnya, padahal baru kehamilan 18 minggu, sementara keseluruhan janin sudah terisi oleh cairan. Kasus hidrops ini sendiri kita bagi dua menjadi penyebab imun dan non-imun. Penyebab non-imun misalnya seperti faktor-faktor infeksi dari luar seperti infeksi virus, infeksi parasit, dan sekarang sedang masalah pandemi corona covid, bisa saja juga menjadi penyebab dari faktor-faktor yang non-imun yang belum kita ketahui seluruhnya, penyebab dari efek COVID-19. Sementara faktor-faktor imun yang menjadi penyebab misalnya ketidakcocokan antara inkompatibilitas darah orang tuanya, atau adanya ketidakcocokan resus, atau adanya gangguan dari kelainan darah seperti thalassemia yang bisa menyebabkan kelainan seperti ini. Faktor non-imun yang lain adalah faktor kelainan genetik yang biasanya berhubungan dengan trisomi 21 atau Down syndrome, atau kemungkinan adanya kelainan genetik monosomi X atau Turner syndrome. Sayangnya kondisi ini dengan prognosis sudah cukup buruk, di mana janin sudah mengalami pembengkakan pada keseluruhan tubuh janin. Di sini kita melihat bagian kepala dengan kista di sekujur leher belakang bayi dengan gambaran bayi yang sudah bengkak atau hidrops. Jadi cairan menempati seluruh kompartemen dari tubuh bayi. Di sini kita melihat bagian kistik di belakang leher bayi yang terisi oleh cairan, dengan bagian tubuh bayi sudah keseluruhannya terisi oleh cairan. Jadi ini adalah kasus yang kita namakan sebagai hidrops fetalis. Ini bagian paru-paru yang terlihat melayang pada rongga dada, di mana seharusnya tidak ada cairan yang mengisi rongga dada dan jantung. Ini adalah rongga dada yang asli, sementara bagian kulitnya sudah melembung, membesar. Seperti janin ini menjadi balon karena terisi oleh air. Sementara detak jantung sendiri janin masih terlihat normal. Namun kecurigaan proses seperti ini juga bisa terjadi akibat kelainan jantung bawaan sejak awal, di mana kecurigaan paling sering adanya ventricle septal defect pada area jantung.
menjadi bagian dari suatu kelainan genetik, misalnya suatu kondisi Down syndrome, itu juga bisa berakibat fatal seperti ini. Di sini kita melihat jantung dengan detakan yang masih normal, namun kecurigaan adanya VSD atau ventricle septal defect, di mana struktur bagian bilik jantung ini sekatnya tidak terbentuk. Bagian tulang punggung terlihat normal, struktur lambung normal dengan ginjal yang membesar. Kelainan ginjal juga bisa berakibat fungsi pemompaan cairan dari tubuh juga terganggu, sehingga bisa berakibat juga pembengkakan atau hydrops fetalis seperti ini. Orang tua perlu kita inform consent dan edukasi agar mengerti kondisi yang terjadi pada bayi, dan kita anjurkan pemeriksaan genetika untuk mengetahui bagaimana kondisi bayi yang sebenarnya, apakah mengalami kelainan genetik atau tidak. Kehamilan sendiri sudah memasuki minggu ke-18 dengan panjang sekitar hampir 12 cm. Di sini kita melihat rongga bagian dalam keseluruhan, terlihat cairan mengisi rongga dada dan rongga perut. Jadi ini adalah sebuah kasus hydrocephalus dengan kemungkinan prognosis yang sangat-sangat buruk, dan kemungkinan janin ini tidak dapat bertahan memasuki trimester keduanya.